Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Prodi, juga kepada seluruh asatid dan seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian pada kesempatan maghrib hari ini. Segala puji dan syukur mari kita senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikan kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambah curahkan kepada tauladan kita dalam semua kebaikan, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga Allah tambah curahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian yang bersyukur Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan tema kita pada kesempatan malam ini adalah babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan karena rindu kepadanya. Babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan karena rindu kepadanya. Mengawali bab ini, Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkur itu apa? Nyungsep gitu ya. Wa yakhruna, dan mereka menyungkur atau nyungsep di atas muka-muka mereka, yabkuna, seraya mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka semakin bertambah khusyuk. Surat Al-Isra ayat 109. Ayat ini jamaah sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT terkait dengan pujian Allah kepada orang-orang soleh dari kalangan ahli kitab, yang mereka ini ketika dibacakan ayat suci Al-Quran mereka menangis dan mereka bersujud. Jadi ayat ini tadi, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yazidum khusyu'a, dan mereka menyungkur, nyungsep gitu ya, sujud lah kira-kira begitu, seraya mereka menangis dan mereka semakin khusyuk. Ini adalah ayat yang diturunkan Allah SWT terkait pujian Allah kepada sebagian orang-orang ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mereka ini ketika mendengar ayat Al-Quran dibaca mereka menangis, mereka beriman kepada Allah SWT, dan tangisan itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah SWT karena mereka telah ditakdirkan oleh Allah menjadi saksi sejarah atau berjumpa dengan Rasulullah SAW, seorang Rasul yang telah Allah kabarkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi sebagaimana yang Allah sampaikan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab,
yaitu Taurat atau Injil, ya'rifunahu, mereka mengenali Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala itu telah menjelaskan tentang kriteria, ciri-ciri, sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat dan dalam kitab Injil dengan begitu rinci dan detail. Saking rinci dan saking detailnya sehingga orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah mengenal ciri-ciri Nabi akhir zaman seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Tapi sayangnya, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq, tetapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran gitu. Jadi sebagian dari pemuka-pemuka orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan al-haq, menyembunyikan berita yang benar ini, bahwasanya akan ada nabi akhir zaman dengan ciri-ciri seperti ini bla bla bla. Itu mereka tutup-tutupi. Jadi wa inna fariqam minhum la yaktumul haq, dan sebagian kelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, pada mereka tahu gitu. Nah, mayoritas orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyembunyikan kebenaran Rasulullah SAW ini. Tapi ada sedikit di antara mereka di zaman Nabi Muhammad itu yang sudah beriman, dan mereka ini yang dipuji Allah Ta'ala dalam ayat 109 surat Al-Isra ini. Mereka ketika mendengar Al-Quran itu mereka kemudian tersungkur, mereka menangis sejadi-jadinya, mereka khusyuk hatinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ditakdirkan dapat berjumpa dengan Rasul yang telah Allah kabarkan dalam kitab suci mereka yang terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Di antara mereka adalah Abdullah bin Salam dan Mukhayrik dari Bani Nadir. Jadi di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah adalah Abdullah bin Salam dan Mukhayrik gitu. Kalau mayoritas orang Yahudi mereka tidak beriman gitu. Karena mereka ini begitu patuh kepada tokoh-tokoh mereka, begitu patuh kepada pendeta-pendeta mereka. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau amana bi asyratun minal yahudi la amana biyal yahud." Kata Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari, seandainya 10 orang tokoh Yahudi beriman kepadaku, tentu akan beriman seluruh kaum Yahudi. Jadi di zaman Rasulullah itu ada 10 tokoh besar Yahudi yang mereka itu sangat-sangat didengar oleh umatnya gitu. Nah, kalau seandainya 10 orang itu masuk Islam, maka semua orang Yahudi akan masuk Islam. Tapi sayangnya mereka tidak masuk Islam, sehingga mayoritas orang Yahudi pun tidak masuk Islam, hanya sebagian kecil. Nah, sebagian kecil itu tadi yang dipuji oleh Allah SWT, mereka ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka nangis sejadi-jadinya, mereka sangat bersyukur telah diberikan Allah karunia berjumpa dengan Nabi akhir zaman. Nah, ayat tadi jamaah sekalian, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, qala al-Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi qaulu ta'ala yabkuna dalilun ala jawazil bukai fi salati min khaufillahi ta'ala aw ala ma'siyatihi fi dinillah wa anna dzalika la yaqta'uha wa la yadhurruha. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau terkait firman Allah SWT tentang tangisan tadi, bahwasanya orang-orang Yahudi itu menangis. Kata beliau, ayat tadi juga sekaligus menjadi dalil tentang bolehnya menangis di dalam sholat karena rasa takut kepada Allah SWT atau karena mengingat maksiat yang telah dilakukan. Jadi ayat tadi itu kata Imam Al-Qurtubi juga sekaligus menjadi dalil tentang bolehnya orang yang sholat itu menangis gitu. Baik tangisannya itu karena didorong oleh rasa takut kepada Allah SWT atau karena mengingat kemaksiatan masa lalu dia menangis ketika sholat itu dibolehkan. Wa anna dzalika la yaqta'uha wa la yadurruha, dan hal itu tidak membatalkan sholat orang itu gitu. Jadi menangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat gitu. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Selanjutnya jemaah sekalian, Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi selanjutnya membahas hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan
menangis karena Allah SWT dan karena rindu kepadanya. Gitu. Yang pertama adalah hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai beliau, dia berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah berkata kepadaku, Iqra' alayya al-Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacalah untukku Al-Qur'an. Jadi suatu hari Rasulullah SAW pernah bilang kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya al-Qur'an. Ibnu Mas'ud, tolong baca Quran untuk aku, kata Rasulullah. Mendengar permintaan Rasul ini, Ibnu Mas'ud merasa heran. Qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, Aqra' alikal Qur'ana wa alika unzil. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran untukmu sedangkan kepadamu lah Al-Quran itu diturunkan pertama kali. Ibnu Mas'ud merasa heran, lah kok saya suruh baca Quran untuk engkau ya Rasulullah, kan Quran kan diturunkan kepadamu. Tanya, Ibnu Mas'ud merasa heran. Qal, lalu Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku suka mendengarkan Quran itu dibaca orang lain. Nggak apa-apa, baca aja. Karena aku senang mendengarkan Quran itu dari lisan orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka aku pun baca untuk Rasulullah SAW surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadil ayah. Hingga aku sampai kepada ayat yang bunyinya, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Hingga Ibnu Mas'ud baca sampai ayat 41 surat An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ketika sampai ayat itu, Rasul sudah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup. Kata Rasul, sudah cukup. Faltafattu ilaih, maka aku pun menoleh kepada Rasulullah SAW. Faida ainahu tadrifan. Ternyata aku lihat kedua mata Rasul yang mulia itu sudah berlinang air mata. Jadi Rasul udah nggak kuat untuk mendengarkan ayat selanjutnya. Beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup sampai sini saja Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh ke Rasul, ternyata Rasul sudah menangis. Gitu. Ayat tadi artinya adalah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana keadaan mereka manusia khususnya orang-orang kafir itu, idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, ketika kelak kami akan datangkan bagi masing-masing umat itu seorang saksi. Wajidna bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka semuanya. Di dalam ayat yang mulai ini Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, di antara peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti adalah bahwa setiap Rasul nanti akan dihadirkan oleh Allah SWT menjadi saksi bagi umat masing-masing. Di Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh nanti ketika umatnya dihisab, diadili, maka Nabi Nuh saksinya. Gitu. Jadi kalau ada umatnya yang ngeyel-ngeyel, yang bilang enggak, Nabi Nuh enggak ngajarin saya begini-begini, ada saksinya Nabi Nuh di situ. Langsung dikonfrontir oleh Allah SWT. Benar enggak kamu bilang gitu Nuh? Akhirnya begitu. Nabi Nuh menjadi saksi bagi umatnya. Nabi Hud menjadi saksi bagi umatnya. Nabi Lut menjadi saksi bagi umatnya. Nabi Ibrahim menjadi saksi bagi umatnya. Nabi Ismail dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun akan menjadi saksi bagi kita semuanya umatnya. Nabi ketika mendengar ayat itu bahwasanya beliau akan dihadirkan Allah Ta'ala menjadi saksi persidangan bagi masing-masing umatnya, beliau membayangkan itu peristiwa yang sangat-sangat berat gitu. Padahal beliau pasti selamat gitu. Beliau nggak dihisab gitu. Tetapi mungkin Rasulullah SAW menangis itu membayangkan nasib umatnya ketika disidang oleh Allah SWT dan beliau menyaksikan. Kalau umatnya yang soleh-soleh, sekelas para sahabat, para tabi'in, para syuhada, ulama-ulama kita yang soleh-soleh, Rasul bahagia melihatnya. Tapi kalau yang umat-umat akhir zaman kayak kita ini, mungkin Rasul sedih melihatnya kalau sampai kita ternyata tidak sesuai harapan Rasul. Jadi Rasul membayangkan itu, beliau sedih, beliau menangis gitu. Ngebayangin nanti ada umatnya yang ternyata masuk neraka segala macamnya, itu Rasul
bersedih sekali sampai-sampai Rasul menangis gitu. Padahal kalau kita mungkin ya Pak, jemaah sekalian, kalau kita yang jadi saksi mungkin kita pede, bangga banget gitu ya. Wih, saya jadi saksi nih bagi seluruh umat gitu, yang jumlahnya miliaran. Kan kita merasa terhormat gitu ya. Tapi tidak dengan Rasul SAW gitu. Rasul merasa itu sebagai sebuah beban, karena belum bayangkan tentu di antara umat beliau ada orang-orang yang nanti pasti akan masuk neraka, yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi adalah orang yang paling faham, paling ngerti tentang bagaimana hakikat neraka itu. Baik, ini hadis pertama dalam bab tentang keutamaan menangis, di mana Imam Abu Zakaria An-Nawawi mengutip hadis tentang tangisan Rasulullah SAW ketika beliau mendengar ayat Al-Quran dibaca. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya la yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fi dhar'i. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fi ad-dhar'. Neraka itu tidak akan menyentuh seseorang yang menangis karena takut kepada Allah SWT, sebagaimana mustahilnya air susu itu kembali kepada teteknya gitu. Jadi neraka itu tidak akan menyentuh seseorang yang menangis karena takut kepada Allah SWT, sebagaimana tidak mungkinnya susu kembali ke teteknya. Ini tamsil, perumpamaan. Jadi tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah SWT, sebagaimana mustahilnya atau tidak mungkinnya susu yang sudah keluar dari tetek itu masuk lagi. Nun sewu. Jadi tidak harus ASI ibu ya. Jadi kambing misalnya, kambing ketika diperas atau sapi ketika diperas susunya sudah keluar, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kemudian air susu itu bisa masuk lagi ke teteknya sapi gitu. Nah, sebagaimana tidak mungkinnya air susu itu masuk ke teteknya lagi, maka demikian pula tidak mungkin orang yang pernah menangis atau yang sering menangis karena takut kepada Allah itu nanti disiksa di neraka. Kemudian lanjutan hadisnya, wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Dan tidak mungkin berkumpul debu-debu akibat atau debu-debu efek dari jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Maksudnya debu-debu yang muncul karena jihad fisabilillah itu artinya adalah dulu orang ketika berperang di jalan Allah Ta'ala, berperang membela agama Allah Ta'ala, itu kan menggunakan kuda, naik onta gitu kan. Nah, ketika terjadi peperangan itu kan debunya ngepul kemana-mana. Nah, debu yang diakibatkan peperangan di jalan Allah Ta'ala itu tidak mungkin bersatu dengan asap jahanam. Artinya orang yang pernah ikut berjihad di jalan Allah Ta'ala itu tidak mungkin dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hadis Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan sahih gitu. Jadi dalam hadis yang ini, hadis yang kedua dalam bab keutamaan menangis karena Allah Ta'ala, disebutkan dua kelompok hamba Allah Ta'ala yang tidak akan masuk neraka. Yang pertama adalah hamba Allah Ta'ala yang sering menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang sering menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dijamin Rasul tidak akan masuk neraka, sebagaimana tidak mungkinnya air susu itu kembali ke teteknya. Yang kedua adalah orang yang pernah berjihad di jalan Allah Ta'ala juga tidak akan masuk neraka, sebagaimana tidak mungkin bersatunya debu jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Nah, hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Jadi dari dua hadis pertama tadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita sarikan. Yang pertama, dianjurkan mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Jadi dianjurkan kita ini mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. Jadi ibadah terkait Al-Quran ini banyak. Ibadah terkait Al-Quran ini banyak sekali. Yang pertama tentu mengimani Al-Quran bahwasanya dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
dari awal sampai akhirnya. Dan kita harus mempercayai dan menerima semua isi Quran, tidak boleh pilih-pilih. Yang sudah bisa kita kerjakan maupun yang belum kita bisa kerjakan harus diterima. Tidak boleh ada satupun yang ditolak jika itu terkait dengan hukum. Tidak boleh ada yang tidak dipercayai jika itu terkait dengan cerita atau prediksi. Jadi kalau itu berkaitan dengan hukum atau aturan harus diterima. Kita bisa nggak bisa melakukannya diterima. Harus diterima. Kalau itu berkaitan dengan cerita tentang sejarah masa lalu para nabi, umat-umat terdahulu, harus dipercaya. Berkaitan dengan cerita atau prediksi tentang masa depan, juga harus dipercaya. Gak boleh ada satupun berita dalam Al-Quran yang diragukan kebenarannya. Harus kita percayai. Karena isi Quran itu kebenarannya mutlak, kebenarannya itu 100%. Ini ibadah yang terkait dengan Quran. Yang pertama adalah mengimaninya. Yang kedua, membacanya. Kita membaca Al-Quran, faham atau enggak faham, tetap mendapatkan pahala. Dan pahalanya dihitung bukan berdasarkan grosiran tapi eceran per huruf bukan dihitung per surat misalnya, bukan dihitung per baca, bukan, tapi dihitungnya per huruf. Kita tahu nggak tahu artinya dapat pahala. Karena ketika Nabi menjelaskan tentang pahala baca Quran, Rasul mengatakan satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Itu Rasul mencontohkan alif lam mim. Alif lam mim itu nggak ada yang tahu artinya kecuali hanya Allah SWT. Sehingga kita baca Quran tahu nggak tahu artinya tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran. Itu juga bagian dari ibadah terkait Al-Quran. Kemudian mentadaburi isinya. Kemudian berikutnya lagi mengajarkan Quran itu kepada yang lain. Mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Kemudian berikutnya mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan Quran itu berpahala dan itu bagian dari ibadah. Karena Allah Ta'ala secara khusus juga menyampaikan kepada kita semuanya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dan simaklah atau perhatikanlah. Fastami'u itu mendengar dengan telinga. Fastami'u itu artinya mendengar dengan telinga. Sedangkan wa ansitu itu mendengar dan sekaligus memperhatikan. Konsentrasi lah kalau bahasa kitanya, atau fokus. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian diberikan rahmat oleh Allah SWT. Nah, ini pelajaran pertama, bahwa dianjurkan mendengarkan Al-Quran dari orang lain, karena Nabi saja, orang yang langsung mendapatkan Quran itu lewat Jibril, itu saja beliau suka mendengarkan Quran dari lisan sahabatnya. Yang kedua, bolehnya seorang murid membacakan untuk gurunya. Jadi kalau dalam hadis pertama tadi, Ibnu Mas'ud adalah seorang murid, Rasul adalah seorang guru. Beliau membaca Quran untuk gurunya. Itu dibolehkan. Yang ketiga, bolehnya menghentikan bacaan Al-Quran seseorang jika ada masalah di dalamnya. Bolehnya menghentikan bacaan Quran seseorang jika ada masalah di dalamnya. Seperti tadi, Rasul ketika Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai di ayat 41, beliau mengatakan hasbukal an, cukup sampai sini aja, cukup. Nah, ketika seorang kiai, seorang ustadz sedang mengajarkan tafsir, membaca ayat panjang lalu dipotong tengahnya karena ingin fokus menjelaskan di bagian ayat itu, nah itu dibolehkan. Yang penting ketika memotong sebuah ayat yang panjang itu jangan sampai motongnya salah tempat sehingga merusak arti Seperti misalkan dulu konon katanya orang komunis itu suka memelintir ayat Quran. Misalkan surat Al-Humazah, wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat misalkan. Lalu disampaikan ke masyarakat, tuh orang sholat malah celaka tuh Qurannya yang bilang wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu motong ayat tetapi merusak arti, tidak pada tempatnya. Karena ayat itu belum berhenti, harus dilanjutkan.
alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yaitu mereka yang ria dalam salatnya. Baik, yang keempat, anjuran untuk mentadabburi Al-Quran baik ketika membaca sendiri maupun mendengarnya. Di dalam hadis pertama tadi, Rasul ketika mendengar Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, beliau menghayati, beliau mentadabburinya, sehingga beliau pun menjiwai itu, sehingga ketika mendengar ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, beliau menangis karena beliau menghayati ayat itu, mentadabburinya. Yang kelima, dari kedua hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan menangis karena Allah SWT, dan itu berbuah pahala dan surga di akhirat insyaallah. Yang keenam, menangis karena takut kepada Allah SWT baik dalam kesendirian maupun di tengah orang banyak merupakan salah satu hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Demikian pula jihad fi sabilillah. Baik, itu dua hadis pertama. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga, hadis dari Abdurrahman bin Auf. Wa an Ibrahim ibni Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, baik, anaknya Abdurrahman bin Auf. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Bahwasanya suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dihidangkan kepadanya makanan atau menu buka puasa. Jadi utiya bi ta'amin, dihidangkan kepadanya makanan, wa kana sha'iman, sedangkan beliau sedang berpuasa. Jadi Abdurrahman bin Auf suatu hari lagi puasa, kemudian saat menjelang buka puasa dihidangkan makanan kepada beliau. Faqal, lalu Abdurrahman bin Auf ini berkata, qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Falam yujad lahu ma yukaffan fihi illa burdatun in ghutiya biha ra'suhu badat rijlah wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suh. Jadi ketika makanan buka puasanya sudah terhidang, Abdurrahman bin Auf ini tiba-tiba teringat dengan seorang sahabat Nabi SAW yang terbunuh di awal-awal Islam. Namanya adalah sahabat Mus'ab ibn Umair. Jadi Abdurrahman bin Auf ini usianya agak panjang. Beliau setelah Rasul wafat masih hidup di era Abu Bakar, masih hidup di era Umar, masih hidup di era Utsman bin Affan. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini adalah ketua panitia pemilihan pengganti Umar, Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar meninggal dunia, itu kan Khalifah Umar membentuk panitia khusus yang akan menyeleksi siapa pengganti beliau. Nah, salah satu yang dituju adalah Abdurrahman bin Auf, dan beliau yang kemudian bisa disebut sebagai ketua pelaksananya, gitu. Jadi usianya masih panjang. Nah, ketika beliau sedang dihidangkan makan buka puasa, beliau teringat dengan sahabat Nabi yang mulia Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan begini, Mus'ab bin Umair telah terbunuh, sedangkan dia adalah orang yang lebih baik dibandingkan aku. Karena Mus'ab bin Umair ini adalah da'i pertama yang dikirim Rasul ke Madinah sebelum Rasul hijrah. Jadi sebelum Rasul hijrah itu kan sudah ada beberapa orang di Madinah yang masuk Islam, gitu. Dan yang berdakwah ke sana itu saat itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Rasul belum hijrah, sahabat belum hijrah, gitu. Tapi sudah ada beberapa orang Madinah itu masuk Islam karena ketika itu mereka datang ke Mekah untuk haji. Nah, ketika mereka datang ke Mekah untuk haji, didatangi oleh Rasul, didakwai. Maka di tahun pertama masuk Islam 6 orang, kemudian tahun berikutnya bertambah lagi 7 menjadi 13, kemudian tahun ketiga ada 75 orang. Nah, yang 75 orang itu diantaranya adalah hasil dakwanya Mus'ab bin Umair, gitu. Nah, Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia kalau tidak salah dalam perang Badar. Nah, itu dikenang dan diingat oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Mus'ab telah terbunuh dan dia adalah orang yang lebih baik dibandingkan aku. Falam yujad lahu ma yukaffan fihi.
Beliau mengenang ketika jasadnya Mus'ab itu ditemukan di tempat peperangan. Ketika jasadnya Mus'ab bin Umair itu ditemukan di medan perang itu, tidak ada kain yang cukup untuk menutupi jasadnya. Hanya ada kain pendek yang kalau buat nutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau buat nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Saking minimnya dan terbatasnya kondisi kaum muslimin ketika itu. Itu masa-masa awal Islam yang diingat oleh Abdurrahman bin Auf begitu susah. Nah, hari ini Abdurrahman bin Auf menyaksikan, hari ini artinya di zaman itu ya, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu kan kemakmuran itu kan di mana-mana. Nah, hari ini Abdurrahman menyaksikan kesejahteraan itu merata. Beliau mengatakan, summa busitalana minad dunya ma busit. Hari ini Allah telah hamparkan dunia ini sebagaimana yang kita saksikan. Au qala u'tina minad dunya ma u'tina. Gitu. Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Aku khawatir kebaikan-kebaikanku ini dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Jadi beliau mengkhawatirkan kesejahteraan, kemudahan mencari penghidupan saat itu yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf, itu beliau khawatir itu adalah balasan kebaikannya yang disegerakan Allah Ta'ala di dunia. Jadi beliau khawatir, qad khashina an takuna hasanatuna ujjalana. Sungguh aku khawatir jika kebaikan-kebaikanku, amal-amal salehku itu dibalas oleh Allah Ta'ala secara tunai di dunia, disegerakan. Dan nanti aku tidak mendapatkan pahala di akhirat. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Kemudian beliau pun menangis, lalu beliau meninggalkan makanan buka puasa yang sudah dihidangkan tadi. Rawahul Bukhari. Ini hadis ketiga menjelaskan dan memberikan teladan kepada kita tentang sosok sahabat Nabi mulia Abdurrahman bin Auf, satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Beliau dalam hadis ini menangis karena mengingat perjuangan saudara yang telah meninggal dunia, itu Mus'ab bin Umair, dan beliau melihat kemudahan dan kemakmuran ekonomi itu. Beliau khawatir jangan-jangan itu adalah balasan kebaikan yang disegerakan. Kenapa Abdurrahman bin Auf berpikiran seperti itu? Karena Nabi SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa innal kafira idza amila hasanatan utima biha tu'matan minad dunya. Sesungguhnya orang kafir itu jika dia melaksanakan kebaikan, maka ut'ima biha tu'matan minad dunya, dia akan diberi sesuap makanan dari kehidupan dunia. Jadi orang kafir kalau mereka melakukan kebaikan, tentu kebaikan sosial ya, jadi misalkan bikin panti asuhan, membantu tetangga yang kesusahan, mengirimkan bantuan ketika ada bencana alam, misalkan orang kafir melakukan itu ternyata oleh Allah dibalas juga, balasannya di dunia disegerakan. Rasul mengatakan sesungguhnya orang kafir ketika melaksanakan kebaikan, ut'ima biha tu'matan minad dunya, dia akan diberi Allah Ta'ala sesuap makanan dari dunia. Wa ammal mu'min fa inna Allah Ta'ala yadakhilu hasanati fil akhirah. Adapun orang mukmin ketika dia melaksanakan kebaikan, sungguh Allah menyimpan balasan kebaikannya di akhirat. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih, dan akan memberikan kepadanya rezeki di dunia atas ketaatannya. Hadis riwayat yang Muslim. Jadi dalam hadis yang mulia ini Nabi menyampaikan bahwa pertama, orang kafir itu kalau melakukan kebaikan dibalas cash di dunia. Gitu. Maka Abdurrahman bin Auf tadi khawatir jangan-jangan kemakmuran ekonomi yang kita dapatkan ini jangan-jangan adalah balasan cash dari Allah SWT kepada kita gitu. Karena itu adalah sesuatu yang biasa Allah berikan kepada orang kafir. Sedangkan orang mukmin itu kalau melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal soleh, itu balasannya disimpan atau ditangguhkan oleh Allah SWT di akhirat. Meskipun Allah tetap memberikan rezeki kepada orang mukmin, bukan sebagai balasan amal solehnya, tetapi sebagai balasan atau DP dari ketaatannya. Tapi balasannya belum. Tapi kalau orang kafir itu dibalas cash di dunia. Kalau orang mukmin
kalaupun misalkan ada orang rajin sholat, lalu kemudian usahanya jadi lancar, itu bukan balasan dari ibadah sholatnya, tapi itu hanya sebatas semacam DP lah ya, semacam DP atas ketaatannya. Tapi balasannya itu bukan itu, balasannya disimpan Allah Ta'ala di akhirat. Tapi kalau ada orang kafir berjiwa sosial banget gitu ya, lalu kemudian usahanya atau bisnisnya itu berkembang pesat gitu, itulah balasan dia yang sesungguhnya, cash, tunai. Sedangkan di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan jatah atau balasan apa-apa. Nah, itu yang mendorong Abdurrahman bin Auf khawatir jangan-jangan kemudahan dia dalam berusaha, kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi itu jangan-jangan ini adalah balasan yang Allah segerakan untuk kita. Maka beliau menangis. Kalau itu yang terjadi, betapa malangnya saya, karena itu berarti saya tidak mendapatkan balasan di akhirat. Itu sekelas Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang secara khusus dijelaskan dalam hadis sahih, beliau adalah orang yang dijamin pasti masuk surga. Karena yang jamin adalah Nabi SAW. Jemaah sekalian, saya rasa sementara itu dulu pembahasan kita pada malam ini terkait bab tentang keutamaan menangis karena Allah Ta'ala dan karena rindu kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala untuk berlatih menghayati Al-Quran yang kita baca, menjiwai sholat-sholat yang kita kerjakan, sehingga kita bisa meraih keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo jika ada. Masih ada waktu 10 menit ya. Masih ada waktu 10 menit ke depan. Barangkali ada yang menanyakan atau yang bersedia. Cukup? Ada tidak? Mumpung saya kasih waktu agak panjang. Mau kalau ada? Tidak ada ya? Baik. Baik, kalau tidak ada, sebagai penutup, nah terkait tadi kekhawatiran Abdurrahman bin Auf dalam beramal, beliau khawatir kalau jangan-jangan kemudian dia dalam berusaha gitu, kemapanan ekonomi, kekayaan yang didapatkan itu, beliau khawatir jangan-jangan itu adalah balasan Allah yang disegerakan gitu. Nah, ini justru harus menjadi bahan renungan kita, karena kita ini sangat sering sekali, sebagian kita sangat sering sekali kalau beramal itu pingin langsung mendapatkan balasan cash. Jadi misalkan begini, kita sedekah selain karena tahu itu perintah Allah Taala, juga berharap dengan sedekah itu usaha kita jadi lancar, bisnis kita menjadi berkembang gitu. Bolehkah seperti itu? Boleh gitu. Boleh-boleh saja, tetapi kalau kita belajar kepada Abdurrahman bin Auf, itu malah kalau beliau takut gitu. Kalau kemudian beramal lalu dibalas tunai di dunia gitu. Meskipun itu dibolehkan gitu. Kalau kata para ulama, amal dengan cara seperti itu tetap dianggap sebagai ikhlas, tetapi ikhlas level 3 gitu. Jadi kalau sebagian ulama itu membagi ikhlas itu levelnya ada 3. Yang pertama, ikhlas yang paling murni itu adalah ketika kita beramal semata-mata karena nuruti perintah Allah. Allah nyuruh kita sedekah, ya sudah sedekah. Nggak mikirin apakah dengan sedekah itu usaha kita menjadi lebih maju, sakit kita menjadi sembuh, nggak mikirin. Pokoknya kata Allah sedekah. Itu level ikhlas paling tinggi. Level ikhlas yang kedua adalah kita beramal, bersedekah atau ibadah yang lainnya selain karena melaksanakan perintah Allah SWT, juga berharap nanti masuk surga. Nah, ini ikhlas juga level 2. Dan itu dibolehkan, jelas dibolehkan, karena dalam Quran banyak sekali Allah Ta'ala memotivasi kita untuk masuk surga dan juga banyak memperingatkan kita dari adab neraka. Maka boleh. Tapi kata sebagian ulama itu ikhlas level 2. Tapi ikhlas. Nah, ikhlas level 3 itu jika kita beramal berharap mendapatkan ridha Allah, beramal karena melaksanakan perintah Allah, tapi juga berharap balasan Allah di dunia. Kayak tadi sedekah biar
usahanya lancar. Sedekah supaya sakitnya segera diangkat Allah SWT. Gitu. Itu bolehkah? Boleh. Tapi kalau levelnya level 3. Itu kata sebenarnya seperti itu. Tapi boleh. Yang tidak boleh itu dia beramal karena mengharapkan pujian manusia. Nah, itu yang tidak boleh. Karena mengharapkan balasan manusia. Itu yang jelasnya tidak boleh. Misalnya contoh misalkan ini lagi musim haji. Orang berhaji gitu. Supaya di masyarakat keren gitu. Dipanggil Pak Haji misalkan. Itu jelas tidak boleh. Itu jelas tidak boleh gitu. Nah, itu level-level keikhlasan. Jadi level pertama, orang yang beramal semata-mata karena Allah SWT. Yang kedua, beramal karena perintah Allah dan karena mengharapkan surga atau agar tidak dari neraka. Yang ketiga, beramal karena Allah SWT dan juga dibarengi keinginan mendapatkan balasan tunai di dunia dari Allah SWT ya, tapi dari Allah SWT. Itu masih boleh. Yang keempat, ini yang tidak boleh, yaitu beramal semata-mata karena ingin mendapatkan pamrih, balasan, aplaus, pujian dari manusia. Itu yang keempat yang tidak boleh. Dan itu yang harus kita hindari dan harus selalu kita latih gitu. Harus selalu kita latih. Karena kata sebagian ulama, lawan ikhlas itu kan riya. Ada sebagian ulama, ini pengalaman pribadinya, saya berusaha membunuh sifat riya. Namun sifat riya itu selalu muncul dalam wajah yang berbeda gitu. Jadi setiap kali saya bunuh, saya hilangkan sifat riya yang di sini, muncul lagi sifat riya dalam wajah yang lain. Saya bunuh lagi sifat riya yang kedua ini, muncul sifat riya dalam wajah yang lain. Begitu seterusnya. Contohnya begini. Saya sering mencontohkan begini. Misalnya di satu masjid atau di satu lembaga ada lelang amal misalnya. Ada lelang amal. Ada yang kemudian nanggepin, saya angkat tangan, saya nyumbang semen, saya nyumbang pasir segala macamnya. Itu bagus, itu boleh, itu dibolehkan. Tapi ada yang tidak mau, dia diam-diam saja. Yang penting nanti selesai rapat saya akan menemui pengurus gitu. Saya akan nyumbang diam-diam. Niatnya pada awalnya baik, diam-diam gitu. Karena kalau beramal diam-diam itu memang lebih mudah untuk ikhlas. Tapi saat orang itu berniat untuk nyumbang diam-diam, saat itulah setan kemudian numpang di dalam niat itu. Dia bisiki orang itu, ya kamu memang orangnya ikhlas, gak kayak dia yang tunjuk-tunjuk tangan, amal kok ditunjuk-tunjukkan. Gak kayak kamu kan orangnya ikhlas. Kamu harus kayak gitu, biar orang-orang tahu kamu itu orang ikhlas. Nah, kayak gitu. Dan ketika kita berusaha untuk merangi itu, nanti muncul lagi bisikan setan yang lain yang selalu berusaha untuk merusak keikhlasan kita. Karenanya memang ikhlas ini harus terus dilatih, gitu. Supaya ketika kita terus berlatih, pelan-pelan kita akan bisa betul-betul mencapai keikhlasan tersebut. Baik, awalan besar. Baik sekalian, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kita semuanya. Lebih kurang mohon dibuka maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.